Kiranya untuk waktu yang tepat atau timing tepatnya di tahun berapa dan kiranya apa yang juga menjadi indikator ataupun tolak ukur bagi para pelaku usaha dan juga direfleksikan terhadap pemerintah kiranya dalam memutuskan untuk menaikkan PPN sebesar 12% atau di rentang 5 hingga 15%. Silakan dengan jawaban Anda Pak Sidi. Ya, Mas, terima kasih. Jadi kalau ditanya sebetulnya kapan itu ya tentu kita harus melihat memiliki pandangan yang sifatnya dinamis dan fleksibel. Disesuaikan dengan situasi perkembangan yang ada. Misalnya kalau saat ini tadi disampaikan juga bahwa harga bahan kebutuhan pangan itu naik gitu. Tentu itu menimbulkan suatu beban tambahan inflasi gitu. Nah, kalau kita mau melihat sebetulnya kalau kita ini berbicara hitung-hitungan kasar lah ya, hitung-hitungan kasar. Penerimaan PPN tahun 2023 itu berapa? Kisarannya mungkin katakanlah 700 triliunan. 700 triliunan kalau dikali kenaikan tadi itu 11% ke 12% itu kan 9%. 9% dari 700 triliun hanya hitung-hitungan kasar ya, kisaran 70 triliun uang yang akan didapat gitu dari pemerintah dengan kenaikan PPN. Nah, apakah 70 triliun ini misalnya nanti akan berpengaruh kepada harus dilakukan regulatory impact analysis gitu, risk juga. Apakah akan berpengaruh kepada misalnya penurunan daya beli, ya, akan berpengaruh kepada tingkat inflasi dan sebagainya. Nah, karena kita ketahui ya misalkan kenyataannya itu konsumsi rumah tangga itu memegang peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi gitu ya, cukup signifikan. Nah, konsumsi rumah tangga lah yang akan pertama kali terkena dengan dampak ini gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang mungkin harus disesuaikan sejauh mana tadi dampak misalnya penerimaan tadi kisaran 70 triliun bagaimana itu bisa di-manage. Bagaimana cara memanagenya? Ya mungkin kita melihat lagi kepada skala prioritas ya, pengeluaran prioritas yang mungkin bisa diukur kembali. Ya kalau dari segi pemerintah memang bisa saja mengeluarkan misalnya bantuan dan sebagainya, tapi itu ya menurut saya artinya kan kantong kiri kantong kanan untuk pemerintah gitu ya, artinya tidak menyelesaikan masalah secara holistik gitu. Demikian. Oke, baik. Saya akan kembalikan ke Pak Joshua. Pak Joshua, melihat data atau tren begitu ya dari tingkat daya beli masyarakat kita sebetulnya pada kondisi saat ini sudah dalam tren penurunan atau pelemahan. Sebetulnya apa juga yang menjadikan landasan dari pemerintah untuk kenaikan PPN di tahun 2025 nanti? Dan kiranya apakah Anda juga melihat dan juga menganalisa terkait realisasi program yang tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar? Hal inilah yang juga bisa menjadi landasan pemerintah untuk menaikkan PPN. Silakan. Ya, kalau kita mengacu kepada naskah akademik RUU HPP, itu kan memang disebutkan bahwa adanya ketidakadilan ya bagi masyarakat ya, karena untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi dia mengkonsumsi dengan harga barang yang sama dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ya, jadi sebenarnya dalam rangka tadi meningkatkan keadilan ya bagi masyarakat. Yang kedua juga karena tadi ada banyak distorsi ekonomi ya, di mana produk-produk dalam negeri yang tidak bersaing dengan produk impor dan juga adanya pemungutan pajak yang kurang efisien ya, sehingga dikeluarkanlah undang-undang HPP ini, dan salah satunya adalah disebutkan bahwa akan ada peningkatan bertahap dari 2022 dan juga 2025. Nah, tentunya tadi saya sepakatin sama dengan Pak Sidi sendiri bahwa tadi sampaikan bahwa konsumsi masyarakat itu berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB kita. Ya, dan juga kalau kita melihat realisasinya di tahun lalu di 2023, sekalipun kita sudah keluar dari kondisi pandemi, ya pada kenyataannya adalah konsumsi masyarakat masih belum cukup optimal pertumbuhannya. Ya, konsumsi masyarakat itu sekitar 4,82% untuk full year tahun lalu. Sedangkan sebelum pandemi pertumbuhan konsumsi masyarakat kita itu masih di kisaran 5%. Ya, sehingga mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan juga ya, apakah dimungkinkan ya nanti dengan DPR tentunya, karena pemerintah ini sebenarnya dalam rangka fatsun politiknya ya, karena pada saat undang-undang HPP ini sudah dikeluarkan, diketok palu oleh DPR, tentunya pemerintah melaksanakannya ya. Namun kembali lagi pada akhirnya ini pun juga akan bisa dibicarakan lagi sehingga tadi agar jangan sampai momentumnya tadi tidak tepat ya, sehingga
kondisi global yang kita tahu bahwa tahun ini mungkin masih belum begitu baik ya, beberapa negara sudah masuk dalam resesi, sehingga memang kita hanya bisa bergantung cukup besar ya pada konsumsi masyarakat ya sebagai andalan kita untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga ini harus menjadi catatan bagi pemerintah sebelum nanti memberlakukan ataupun menaikkan kembali tarif PPN menjadi 12%. Oke, baik. Tentunya saya akan bertanya lagi ke Pak Sidi. Pak Sidi, narasi di lapangan tentunya sudah mulai beredar begitu ya terkait kecenderungan akan terjadinya PHK apabila kenaikan PPN ini diberlakukan oleh pemerintah. Apakah memang ini narasi-narasi yang berlebihan saja atau sebetulnya sebagai pengusaha Anda juga sudah melihat ada potensi PHK tentunya dari kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN ini? Ya, kalau secara umum, kalau bicara apakah ada kemungkinan PHK karena kenaikan tarif PPN ini, saya rasa mungkin agak terlalu jauh ya. Tidak menutup kemungkinan, mungkin saja ada satu dua atau segelintir perusahaan yang memang sebetulnya sudah mengalami kesulitan gitu. Tapi itu lebih bersifat faktor internal. Tapi kalau bicara akankah ini memicu PHK secara umum, saya rasa masih agak terlalu jauh. Tapi kalau apakah itu berdampak kepada penurunan daya beli, ya potensi kenaikan inflasi dan menambah beban, nah ini yang perlu kita perhatikan bersama. Oke, Dan baik. tentu akhirnya ya ujungnya pada pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Dan saat ini juga kalau kita lihat dari aturannya ada sektor-sektor yang mana juga dikecualikan dari kenaikan PPN ini. Apakah memang Anda melihatnya ini juga sudah tepat begitu menempatkan sektor-sektor tersebut sebagai sektor yang dikecualikan terkait kenaikan PPN ini? Pak Sidi. Ya, kalau memang PPN ini kan memang ya kurang lebih itu sebetulnya tidak ada peraturan, ya mungkin ada perubahan sedikit tapi tidak terlalu banyak peraturan. Yang dari dulu memang kan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial itu adalah yang memang dikecualikan, dan memang tentu kan harus diingat salah satu fungsi pajak kan tidak hanya untuk mengumpulkan penerimaan, tapi di situ harus ada access equality, ya harus ada asas regulerannya. Nah inilah yang peran-peran ini yang tetap harus dipertahankan gitu. Jadi jangan melulu artinya menghitung kepada penerimaan, tapi ada faktor-faktor lain gitu. Oke, baik. Saya akan kembalikan lagi ke Pak Joshua. Pak Joshua, untuk menyikapi terkait akan menurunnya atau berpotensi menurunnya tingkat daya beli dan juga tingkat konsumsi masyarakat kita, apakah sebetulnya lebih baik menaikkan PPh saja dibandingkan PPN kalau dari hitung-hitungan ekonomi? Silakan. Ya, saya pikir memang kedua hal itu ya tentunya akan memberatkan ya pada akhirnya ya, pada saat PPh dinaikkan tentunya ya pendapatan real masyarakat pun juga akan cenderung berkurang ya, karena tadi ada seperti yang kita sudah alami mungkin ya untuk karyawan yang terkait dengan implementasi tarif efektif pajak ya, ini rata-rata pajak di tahun ini kan akan pada saat adanya misalkan penerimaan bulanan yang meningkat, misalkan pada saat ada pemberian THR ya, ini tentunya akan bisa pajak yang dibayarkan di bulan tersebut juga akan cenderung meningkat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi juga ya dari sisi untuk khususnya kembali lagi untuk masyarakat kelas menengah ini akan cukup terpengaruh ya, karena akan berpengaruh pada cash flow dan lain sebagainya gitu ya, sehingga kalau kita lihat baik PPh ataupun PPN ya memang tidak ada yang diuntungkan kembali lagi ya dari sisi masyarakat ya. Adapun tentunya kembali lagi menurut saya, pandangan saya adalah strategi pemerintah adalah bagaimana tetap menjaga stabilitas harga pangan ya, khususnya nanti harapannya pasca El Nino berakhir ini bisa cepat distabilkan harga-harga pangan. Dan yang kedua juga adalah bagaimana berupaya tadi ya untuk spending pemerintah, belanja-belanja pemerintah ini bisa menggerakkan ataupun bisa mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, itu yang terpenting ya, sehingga pada saat ada penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat pun juga meningkat ya, sehingga harapannya pada saat itu momentum tersebut konsumsi masyarakat kita sudah kembali lagi tumbuh 5%, sehingga barulah tadi saya sebutkan bahwa momentum itulah mungkin bisa dikatakan cukup comfortable bagi konsumen untuk adanya kenaikan PPN. Namun ya tadi dalam rangka keadilan ya, misalkan ya, ini kan juga sebenarnya sudah ada dibicarakan juga ya, misalkan untuk high net worth individual ya, karena tadi permasalahannya adalah kan kuncinya adalah ketidakadilan, artinya
masyarakat yang berpenghasilan tinggi ya mengkonsumsi barang yang sama dengan harga yang sama dengan masyarakat penghasilan rendah. Ya, kenapa tidak ya high net worth individual saja yang apa namanya dikenakan pajak tersebut? Ya, jangan sampai ini mempengaruhi lagi kelas menengah lagi. Karena kalau kita bicara kelas menengah itu kontribusinya cukup besar ya terhadap konsumsi nasional ya, sehingga ini tentunya kembali lagi perlu harus didiskusikan lagi nanti dengan DPR, pemerintah dengan DPR, sehingga jangan sampai kebijakan-kebijakan pajak ini sangat sensitif mempengaruhi konsumsi dan juga pada akhirnya akan berpengaruh pada perekonomian sendiri.